Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang jalur mandiri raport yang sudah buka dan memang teman-teman tuh biasanya tuh mengincar gitu ya univ-univ ini. Yaitu adalah Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Semarang ya, UB serta UNES. Di sini aku bakal bahas lengkap langsung dari webnya dan juga kayak nilai lolos mandiri UB dan UNES 2023 itu berapa. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita langsung aja masuk ke webnya UB ya guys ya. Jadi kayak biar informasinya nggak ada yang kurang-kurang. Langsung aja masuk ke webnya di selma.ub.ac.id. Nah, nanti teman-teman melihat bahwa ini ada penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri jalur prestasi, program reguler dan internasional. Oke. Nah, di sini harus dibaca dulu baik-baik. SMUP jalur prestasi ini merupakan seleksi masuk UB untuk program S1, D3, dan D4 yang vokasi juga ya. Dan pemberkasannya itu mulai hari ini banget di 16 Mei jam 1 siang ya, sampai 22 Juni. Nah, persyaratannya ini ya. Ini umumnya nih WNI ya, terus lulusan angkatan 2021, 2002 yang memiliki ijazah dan juga angkatan 2023 tentunya ya. Jadi kayak 3 tahun ke belakang. Terus kalau misalnya dari luar negeri nanti harus ada surat penyetaraan ijazah, punya NISN dan terdaftar NPSN-nya. Ini penting banget guys, jangan sampai ke skip. Terus juga kesehatannya harus memadai dan nilai minimal ya. Nilai minimal rata-ratanya itu 80 di bidang pengetahuan semua mata pelajaran. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari 80, ya kemungkinan akan lebih sulit diterima. Oke, ini prestasi akademik ya, tentunya kan karena jalur prestasi selain raport ditunjang sama prestasi gitu ya. Nah, ini untuk yang juara 1 2 3 setara nasional ataupun internasional ya. Di sini bisa lihat jenis-jenis lombanya. Ini yang non akademik, bisa juga hafiz-hafizoh gitu ya. Nah, terus ini yang untuk seni rupa dan desain grafis. Ini ada template portofolionya. Nah, untuk D3 keuangan perbankan ada minimal tinggi badan, ya mungkin kan nanti setelah lulus tuh bisa langsung ini ya dikerjakan di bank terkait gitu ya. Makanya ada tinggi badan minimal guys. Ada wawancara juga. Nah, ini pendaftaran dan pembayarannya mulai hari ini ya guys ya, 16 Mei sampai 22 Juni. Pendaftaran SMUB-nya itu di admisi.ub.ac.id ya. Nanti bisa ikut. Terus di sini jalur internasional juga ada. Nanti ada wawancara daring khusus yang perbankan tadi ya. Terus tes bahasa Inggris yang jalur internasional. Tapi kalau yang jalur biasa yang reguler itu cuma raport dan prestasi. Kalau punya itu juga ya. Pengumuman hasil seleksi, penetapan UKT sama pembayaran UKT nanti di bulan Juni atau Juli. Biaya pendaftarannya 350.000 guys ya. Nah, ini pengisian nilai raportnya itu semester 1 sampai 5 dan pengetahuan aja. Nah, ini data nilai akreditasinya dan ini pemilihan program studinya ya guys ya. Nanti bisa dicek bukan minimal, pokoknya pilih 2 gitu ya. Oke, ini tata cara pembayarannya dan ini info kalau misalnya kamu mau cari info lebih lanjut ke sini aja, haloselma.ub.ac.id. Sip, udah begitu guys. Nah, sekarang aku mau spill nih, berapa sih nilai lolos ke Mandiri UB. Jadi ini adalah nilai lolos raport untuk yang UB dulu ya. Ini ada namanya Devis dari 990 Jakarta, dia masuk ke Adbis UB. Lintas provinsi iya guys, jadi kayak dia dari Jakarta tapi tetap lolos ke UB gitu ya. Lintas jurusan enggak, nilai lolosnya di 87. Oke, minimal tadi 80 ya. Nilai menonjolnya di ekonomi ya, jadi kayak emang relevan. Rankingnya di 101 padahal guys ya. Terus di sini alumninya itu ada 1 gitu ya, sertifikatnya ada 3. Nah, karena ini tuh yang jalur SNBP guys, jadi aku record by SNBP. Kenapa? Karena kan sama-sama jalur raport gitu ya. Cuma yang ngebedain mungkin kalau mandiri itu nanti ada uang pangkalnya gitu ya. Nah, untuk grafik nilainya, teman-teman bisa lihat, nilainya cukup bagus ya. Dia naik terus loh. Dari semester 1 sampai, tapi kok ada 7 ya? Oh ini ya, ini tuh mapelnya ya. Ini semester 1 sampai 5-nya lumayan juga ya. Untuk setiap mapelnya juga bagus gitu. Nah, ini ada dari Nirina, dari semester 1 ke Panjen. Dia masuk tip UB ya. Lintas provinsi enggak, lintas jurusan enggak. Jadi kayak sama-sama dari Malang gitu ya.
Nah, nilai lolosnya 90, nilai menonjolnya 90,4, dan rankingnya 21 ya. Alumninya lebih dari satu dan dia nggak ada sertifikat. Cuma nilainya emang tinggi ya, lebih dari 90. Oke, untuk grafik nilainya, dia udah skill juga. Tiap semesternya dia naik terus ya gitu ya, sampai 91. Hebat, keren-keren. Prestasi UNES ini tuh sebenarnya udah dibuka agak lama ya, dari Maret. Nah, tapi tuh sampai Juni, guys. Nah, ini tuh untuk sarjana dengan D3 ya. Persyaratan umumnya pokoknya siswa SMA SMK kelas 12 gitu ya atau 13. Jadi emang khusus untuk angkatan 2023 aja. Dan nanti pokoknya menandatangani di atas sementara 10.000 surat kesanggupan berprestasi selama satu. Luar biasa nih ada tekanan ya. Persyaratan khususnya ini harus ada juaranya gitu ya. Sertif-sertifnya. Tapi kalau misalnya ada sih guys ya. Kalau misalnya enggak sih cobain aja ya. Oh, terus ada lulus ujian, tulis tes bahasa Inggris, dan tes potensi akademik. Ini ada ujiannya ya. Oke, waktu pendaftarannya di sini pokoknya sampai 9 Juni. Dan nanti kamu bisa cek di sm.unes.ac.id. Coba guys, karena ini ada ujiannya, jadi paling rapor tuh nggak full gitu ya dalam hal penilaiannya. Jadi kayak masih kebantu sama ujian. Ini untuk ininya ya daftarnya. Tadi kan UB 350 ya. Ini sekitar 300-350 juga gitu. Cara pendaftarannya nanti kamu langsung aja ke penerimaan.unes.ac.id. Apa? Dan pilihan program studinya maksimum 2. Oke, udah gitu aja. Paling nanti kamu juga harus cek daya tampung, akreditasi, terus kelompok profilnya itu apa gitu ya, biar kamu nggak salah ketika daftar. Oke, terus nilai lolosnya berapa nih untuk raportnya? Oke, kurang lebih di sini ada Dita sama Fauzi. Dia dari SMA 1 Gubuk sama Kolomadu. Lolos di matematika sama geografi. Nilainya sih sekitar 87 sama 84-an ya. Jadi pokoknya tetap ya di atas 80 gitu. Di sini lolos pilihan satu dan sama-sama tidak dari luar daerah. Jadi maksudnya dari Semarang. Oke, dan sama-sama melampirkan lebih dari 2 sertifikat. Nah, jadi menurut aku juga untuk seleksi jalur mandiri raport ini, walaupun memang pakai ujian, ketika kamu nilai raportnya cukup tinggi, at least di atas 80, dan juga punya raport, itu membantu banget. Nah, jadi mungkin nanti kayak bakal 50-50 gitu ya penilaiannya antara raport dan juga ujian. Oke? So, gitu aja untuk pembahasan di video kali ini. Rencananya sih aku bakal buka analisis raport gitu ya. Nanti kamu tinggal stay aja di IG @mentorluskampus. Jadi buat yang mau masuk ke UB, UNES, UNY, dan mandiri raport lain, cobanya nanti ikutan karena itu gratis. Oke? So, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!